bayangan yang hilang. Hujan rintik-rintik mengguyur kota. Jam dinding di kantor menunjukkan pukul 23.42 saat Dimas mematikan komputer dan meraih jaketnya. Lembur seperti ini sudah biasa, tapi malam itu terasa berbeda. Sunyi, terlalu sunyi. Langkah Dimas menyusuri lorong kantor yang lampunya hanya menyala sebagian, menciptakan pola terang gelap yang membuatnya harus menajamkan penglihatan. Di ujung lorong, pintu kaca bergemeretak pelan diterpa angin. Begitu keluar, ia menghela napas panjang. Udara dingin dan aroma aspal basah memenuhi hidungnya. Ia menyalakan rokok sambil berjalan menuju parkiran. Tapi saat ia lewat di bawah lampu taman, ia berhenti. Ada sesuatu yang tidak beres. Ia menatap ke bawah. Lampu menyinari tubuhnya, tapi tidak ada bayangan. Langkahnya mundur otomatis. Ia melongok ke sekeliling, pohon, pagar, bahkan motor di seberangnya punya bayangan masing-masing. Tapi tidak dirinya. Aneh, bisiknya, mencoba menertawakan kekhawatiran sendiri. Mungkin capek, mungkin lampunya rusak, tapi lampu itu terang, dan ia berdiri tepat di bawahnya. Ia buru-buru naik motor. Gas diputar tanpa menunggu mesin benar-benar panas. Jalanan malam itu sepi, hanya suara desing ban dan gemuruh jauh dari langit. Dimas mencoba menenangkan diri, namun perasaan itu tak hilang, perasaan seperti sedang diikuti. Di kaca spion, hanya ada gelap. Tapi saat ia menoleh, ia sempat menangkap sesuatu yang seharusnya tak ada. Seperti siluet dirinya, berdiri di trotoar, tidak bergerak. Ia membanting gas, menembus kabut tipis menuju rumah. Sesampainya di depan rumah kontrakan, Dimas berhenti. Rumah itu kecil, berdinding kayu, dengan lampu depan yang temaram kekuningan. Tapi ada satu hal yang langsung membuat bulu kuduknya berdiri. Bayangan tubuhnya masih belum muncul. Dan lebih parah, ia melihat sesuatu di jendela kamarnya. Seperti sosoknya sendiri, berdiri diam, menatap keluar. Tanpa ekspresi, dan punya bayangan. Dimas mematung di atas motor, helm masih terpasang, napasnya memburu. Tatapannya terpaku ke jendela kamarnya di lantai 2. Sosok itu, menyerupai dirinya. Sama persis, dari bentuk tubuh, gaya berdiri, bahkan jaket yang dikenakan. Tapi wajahnya kosong, pucat seperti salinan yang salah cetak. Seketika, lampu kamarnya padam. Brengsek, gumam Dimas, memaksa kakinya untuk bergerak. Ia membuka gerbang pelan-pelan, setiap engsel berderit menambah ketegangan yang menusuk. Hujan belum berhenti sepenuhnya, hanya tersisa gerimis tipis yang jatuh seperti bisikan dari langit. Pintu rumah terkunci, seperti biasa. Ia membuka dengan kunci cadangan yang tergantung di saku jaketnya. Saat masuk, aroma lembab langsung menyambut, bau kayu basah bercampur debu dan sesuatu yang asing. Seperti bau logam, samar, mirip darah. Lampu ruang tamu menyala normal. Sunyi. Kalau itu bayanganku, kenapa ada di atas? Pikir Dimas. Tangga menuju lantai 2 berderit di setiap injakan. Ia mencoba bernapas teratur, tapi tubuhnya menolak tenang. Tangannya menggenggam ponsel, bersiap menyalakan senter kalau listrik benar-benar padam. Sesampainya di depan kamarnya, ia ragu. Pintu sedikit terbuka, cahaya dari lorong menyusup masuk, memperlihatkan sebagian ranjang, lemari, dan sepatu yang terletak rapi. Tapi itu bukan sepatu Dimas. Itu sepatu kulit hitam usang, model jadul, seperti milik ayahnya yang sudah meninggal 5 tahun lalu. Dimas membuka pintu perlahan, dan saat itu, lampu menyala sendiri. Kamar kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada sosok di jendela. Tidak ada sepatu tadi. Bahkan jaket yang ia lihat dipakai sosok tadi,
kini tergantung rapi di gantungan tembok. Ia perlahan melangkah ke arah jendela, membuka tirai. Halaman kosong, motor masih di tempat, tapi dari pantulan jendela, ia melihat sesuatu yang tak bisa ia terima. Di cermin kaca jendela, dirinya tampak berdiri diam. Tapi refleksinya tertinggal, tetap menatap ke arah luar, saat ia sudah berbalik. Dan di refleksi itu, ia punya bayangan. Dimas terduduk di tepi ranjang, jantungnya berdentum keras seperti palu godam. Matanya tak lepas dari jendela, dari pantulan yang kini menghilang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya halusinasi akibat kelelahan. Tapi rasanya terlalu nyata, terlalu dekat. Teleponnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Kau tak seharusnya pulang malam ini." Tangan Dimas gemetar saat membalas. Siapa ini? Tak ada balasan. Hanya pesan terakhir yang tetap muncul di layar, seolah-olah ponsel menolak melupakannya. Ia bangkit, menuju kamar mandi untuk membasuh wajah. Pancuran dingin setidaknya bisa menyadarkan akalnya. Namun, saat ia menyalakan keran, airnya keruh merah. Darah. Dimas terlonjak, mematikan keran. Tapi saat ia melihat cermin, wajahnya sendiri tampak aneh. Simetris secara berlebihan, kulit terlalu mulus, dan yang paling aneh, refleksi itu tersenyum padanya. Padahal ia sendiri tidak tersenyum. Refleksi itu mengangkat tangan, lebih dulu dari dirinya. Ia mundur. Cermin retak perlahan dari tengah, seolah kaca tak sanggup menahan sesuatu di baliknya. Brak, pintu kamar mandi terbanting. Lampu mati. Dalam kegelapan, terdengar suara napas. Bukan miliknya. Berat, dalam, seperti seseorang berdiri sangat dekat. "Dimas," bisik suara itu. "Kau tidak sendiri di tubuh itu." Lampu kembali menyala. Kamar mandi kosong. Tapi di cermin yang retak, ada goresan, seperti bekas kuku, yang membentuk satu kata. Kembali. Dimas terduduk di lantai, tubuhnya menggigil. Kepalanya terasa berat, seperti ada yang mencoba masuk. Atau keluar. Lalu teleponnya berdering. Kali ini dari kontak Dimas. Foto profilnya, dirinya sendiri. Tapi, lebih pucat, lebih gelap. Dengan ragu ia angkat. "Jangan lawan, Mas." Suara itu lirih, serak. "Aku cuma mau ambil apa yang dulu ditinggal, tubuh ini. Nyawa ini." Klik, sambungan terputus. Dimas duduk membeku di lantai kamar mandi. Napas tercekat. Di luar, malam terus bergulir tanpa ampun. Hujan berhenti, tapi kini ada suara lain menggantikan, ketukan pelan di pintu depan rumah. 3 kali. Hening. Lalu 3 ketukan lagi. Teratur. Seolah tahu ritme jantungnya. Dengan tubuh masih menggigil, Dimas berjalan turun, setiap langkah seperti dihantui gema bayangannya yang kini entah kemana. Ia mendekati pintu, tapi tidak langsung membukanya. Ia intip dari lubang kecil di daun pintu. Kosong. Namun saat ia berbalik untuk kembali, pintu terbuka sendiri, berderit lambat. Udara dingin menyusup masuk, membawa bau tanah basah dan sesuatu yang familiar. Aroma dupa. Aroma itu memantik sesuatu di kepala Dimas. Ingatan yang selama ini ia kubur. 2 tahun lalu, ia dan adiknya, Arga, mendaki gunung. Mereka tersesat, bertengkar, saling menyalahkan. Saat hujan badai datang, Arga jatuh dari tebing. Dimas tak mencoba menolong. Ia takut, ia lari, dan saat kembali ke bawah, ia berbohong. Katanya Arga hilang terseret arus. Tidak ada yang tahu, hanya dia dan Arga. Kini bau dupa itu kembali. Dimas menoleh ke ruang tengah. Di sana, di lantai ruang tamu, terbentang jejak lumpur mengarah ke kamar kosong. Jejak kaki telanjang,
Namun tidak wajar, jari-jarinya lebih panjang, cekung, seolah milik sesuatu yang meniru manusia. Dimas memanggil lirih, "Arga." Sunyi. Lalu terdengar suara dari atas. Lembut, pelan, seperti sedang bernyanyi. Lagu masa kecil mereka. "Nina Bobo, oh Nina Bobo." Dimas menatap tangga. Sosok itu berdiri di puncak, setengah tubuhnya gelap. Wajahnya adalah wajah Dimas, tapi ada bekas luka di kening, bekas yang sama seperti yang dimiliki Arga sebelum ia jatuh. "Tubuh ini pernah milik dua orang," katanya. "Satu mengkhianatkan, satu ditinggalkan. Malam ini, kita selesaikan." Lampu padam. Dimas menjerit, lalu gelap total. Gelap menyelimuti rumah, seolah listrik dicabut dari dunia. Dimas berlari naik, kakinya menghantam tangga tanpa tahu pasti kemana arah, hanya mengikuti suara dirinya sendiri bernyanyi dengan nada retak. Lagu masa kecil yang kini terdengar seperti kutukan. "Nina Bobo, nanti malam, kau diambil bayanganmu." Ia sampai di kamar. Pintu tertutup rapat, tapi dari dalam ada cahaya temaram, bukan dari lampu, melainkan cahaya samar kehijauan, seperti nyala dari dasar mimpi buruk. Ia mendorong pintu. Kamar itu bukan lagi miliknya. Dinding-dinding dipenuhi cermin, semuanya retak, dan dalam setiap cermin ada versi dirinya, menangis, marah, ketakutan, tertawa seperti orang gila. Semuanya memandangi dia. Satu di antaranya, tersenyum lebar sambil menunjuk ke tempat tidur. Di sana, duduklah sosok itu. Wajah Dimas, mata Arga, tersenyum damai. "Sudah waktunya," katanya lembut. "Kau tahu ini. Kau tahu kau tak pernah utuh sejak malam itu. Sejak kau biarkan aku jatuh." Dimas tak mampu bicara. Dadanya sesak. Seluruh tubuhnya seolah ditahan oleh sesuatu tak kasat mata. Sosok itu bangkit, berjalan mendekat. Bayangannya membentang besar di dinding belakang, memanjang, menutupi bayangan Dimas yang belum pernah muncul sejak malam itu. "Bayanganmu bukan hilang, Mas, tapi aku yang membawanya pergi. Karena yang pantas hidup, harusnya aku." "Arga," bisik Dimas. Maaf tak cukup. Tapi aku tak ingin membunuhmu," ujarnya pelan. "Aku cuma ingin kau ingat, setiap malam, bahwa tubuh ini, jiwa ini, harusnya milik kita berdua." Cahaya hijau makin terang. Cermin-cermin meledak satu persatu, memercikkan serpihan seperti hujan beling. Bayangan dari semua arah merayap ke tubuh Dimas, membungkusnya, memaksa masuk ke dalam kulitnya. Dimas berteriak, tapi tak ada suara. Seolah udara tersedot keluar dari paru-parunya. Gelap lagi. Pagi harinya, tetangga menemukan Dimas duduk di teras rumah, mata kosong, wajah datar. Ia tak berbicara selama berhari-hari. Namun setiap malam, tetangga mendengar suara tawa pelan dari kamar atas. Dan yang paling aneh, setiap kali Dimas berjalan di bawah sinar matahari, ia memiliki dua bayangan. Satu mengikuti langkahnya, satu lagi, berdiri diam, tak bergerak, menghadap ke arah sebaliknya.